Asdiqai qabla nabda dirasah ya bina linusolli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wajil farajahum warzuqna fid dunya ziyaratahum wa fil akhirati syafa'atahum. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, kita akan lanjutkan baca book reading lagi tentang Jangan Bakar Taman Surgamu karya Jalaluddin Rahbat. Kita sudah cukup jauh membaca ini dan cukup jauh membaca tentang buku Jangan Bakar Taman Surgamu karya Jalaluddin Rahbat ini. Kita akan masuk pada halaman 27. Jadi kita akan sekarang masuk pada halaman buku 27. Jangan mengurai setelah meraih. Misalkan kalau kalian ke pantai, bikin pantai dua rumah-rumah gitu ya, pakai pasir, terus sudah bagus, kalian hancurin lagi gitu. Maksudnya adalah bahwa kalau kita sudah baik, sudah berperilaku baik, sudah soleh dan sebagainya, jangan dinodai lagi dengan sesuatu yang buruk. Gitu. Baiklah, kita akan baca ya. Jangan mengurai setelah merajuk. Seorang lelaki mengadu kepada orang saleh dari keluarga Nabi Muhammad SAW. Ali Zainal Abidin. Lelaki itu berkata kepada Imam Ali Zainal Abidin, "Aku mudah tergoda karena perempuan." Begitu kata lelaki itu. "Aku berzina satu hari dan esoknya aku berpuasa. Bisakah yang ini puasa menebus yang ini, menebus yang zina?" Imam Ali Zainal Abidin menariknya ke dekatnya dan memegang tangannya. Imam Ali Zainal Abidin menariknya ke dekatnya dan memegang tangannya. Lalu berkata, "Kamu melakukan amal ahli neraka dan kamu berharap masuk surga. Kamu melakukan amal ahli neraka dan kamu berharap masuk surga." Pada salah satu bulan puasa di Madinah, seorang pejabat bertanya padaku, "Ustadz, betulkah barang siapa yang melakukan puasa dan salat tarawih dengan iman dan ikhlas, Allah akan ampuni dosa-dosanya yang lalu dan yang kemudian?" Jadi saya lakukan korupsi. Sebagian hasil korupsi itu aku sumbangkan untuk membangun masjid. Sebagian lagi aku pakai untuk berpoya-poya dalam kenikmatan yang haram. Lalu di bulan Ramadan, aku berpuasa penuh dan melakukan salat tarawih lengkap. Ditambah umroh lagi. Benarkah Ustadz, orang yang umroh dan haji akan kembali ke tanah airnya seperti bayi yang dilahirkan dari perut ibunya? Bapak pejabat itu berbicara di depan Ka'bah, di sekitar makam Ibrahim. Sementara matahari berangsur-angsur turun di ufuk barat. Menjelang azan maghrib, alam bertambah gelap dan lampu-lampu masjid tambah benderang. Aku tidak bisa menjawab. Hadis-hadis yang dibacakan Bapak pejabat itu aku ketahui. Cara Bapak pejabat mengambil kesimpulan itu benar. Hadis-hadis tentang pahala puasa banyak dibacakan di majelis dan masjid dan sekarang di media sosial. Hadis tentang haji yang mengembalikan seorang haji atau hajah pada posisi bayi yang baru dilahirkan juga banyak diikuti, terutama oleh para penyelenggara haji dan umrah. Tapi hatiku galau. Semudah itu dosa-dosa diselesaikan. Semudah itukah dosa-dosa diselesaikan? Segampang itukah kesalahan dihapuskan? Puasa cukup untuk menebus dosa 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. 1
Satu kali umrah cukup untuk menghapus dosa seumur hidup. Tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 33 kali bisa membereskan semua dosa walaupun besarnya sebanyak buih di lautan. Sekali istighfar dosa 70 tahun, bahkan seumur hidupku diampuni. Begitu kata Ustadz Tulan yang ceramahnya aku dengar di YouTube. Wow. Waktu itu aku belum membaca riwayat Ali Zainal Abidin. Sekarang, kalau aku bertemu lagi dengan beliau, sang pejabat itu, aku akan berkata, kau lakukan pekerjaan ahli neraka sambil berharap masuk surga. Jadi, apa yang terjadi kalau kita berbuat baik sambil juga berbuat buruk? Dengan ibadah, kita berharap masuk surga. Tapi dengan maksiat, kita lakukan pekerjaan ahli neraka. Bagaimana kalau kita campurkan setetes racun dalam sirup? Bagaimana kalau kita masukkan setitik nila pada susu sebelangga? Bagaimana kalau kita jatuhkan setitik tinta hitam pada segelas air putih? Allah Ta'ala berfirman, kami hadapi amal yang mereka kerjakan, dan kami jadikan ia debu yang berterbangan. Surat Al-Furqan ayat 23. Karena amal tersebut mencampurkan jasa dan dosa. Dan dengarkan pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janganlah kamu menjadi seorang perempuan tua yang mengurai tenunannya setelah merajutnya dengan kuat dan erat. An-Nahl ayat 92. Mulai pertemuan ini dan selanjutnya, aku akan berbicara dengan Anda tentang dosa-dosa yang menghapuskan amal-amal saleh kita. Upaya untuk menghindari dosa disebut wara'. Menurut Ali bin Abi Thalib, karamallahu wajhah, wara' adalah menjauhi dosa dan membersihkan diri dari apapun yang haram. Pesan buku ini, jangan remehkan racun, walaupun setetes. Jangan remehkan dosa sekecil apapun. Jangan bakar taman surgamu yang tak asa baca pada bagian tentang jangan mengurai setelah merajut ini. Mengingatkan Pak Asa pada satu cerita. Ceritanya mungkin sudah pernah disampaikan juga pada keagamaan kita tentang Raden Said dan Sunan Bonang itu. Ia dulu dikenal sebagai putra seorang pejabat di pemerintahan yang di Jawa itu. Lalu dia melihat masyarakat di sekitarnya dalam keadaan miskin, tidak punya makanan, hidup dalam keadaan melarat. Sementara dia, karena dia adalah anak seorang pejabat, dia adalah bercukupan. Dia terbetiklah dalam hatinya itu, kenapa sampai terjadi tetangga-tetangga miskin, kelaparan, sedangkan aku dan keluargaku itu hidup berkelebihan, makan yang enak dan sebagainya. Lalu terpikir terus, dan Raden Said itu kemudian bertanya kepada orang tuanya, dan pertanyaan Raden Said itu bukannya dijawab, malah dihardik, dimarahi. Kamu tidak boleh mempertanyakan itu. Hingga pada suatu saat itu Raden Said itu pergi meninggalkan rumahnya dan dia hidup di hutan. Kemudian dia bertekad untuk membantu orang-orang yang melarat, bertekad untuk membantu orang-orang miskin. Lalu caranya bagaimana? Dia agak bingung. Suatu hari dia kembali lagi pada rumahnya, dan dari rumahnya tuh dia mengambil barang-barang sebanyak-banyaknya. Kemudian dia keluar dari rumah lagi, dan barang-barang itu seperti makanan, beras dan sebagainya itu dibagikan kepada orang-orang miskin. Lalu dia dikejarlah, disuruh ditangkap oleh ayahnya itu yang pejabat itu, tapi dia kemudian kabur pada satu hutan. Di sana juga dia melakukan tindakan yang mirip, kalau dalam istilah dalam film dulu ada namanya film Robin Hood gitu ya. Dia masuk ke rumah orang kaya dengan memakai ninja dan sebagainya, lalu dia ambil barang-barang orang kaya itu,
kemudian besoknya dia jual, kemudian dia bagikan uangnya, makanannya kepada orang-orang miskin. Sampailah pada suatu hari di hutan itu ada seorang kakek yang lewat di sana, dan Raden Said itu melihat dari bagian atas dari pohon itu, dia melihat, dan pada kakek itu membawa tongkat, dan tongkatnya itu ada emas. Di ujung tongkatnya itu ada emas. Di tongkat yang ujung emas itu diperhatikan terus sama Raden Said yang di pohon itu, lalu dia turun dan merebut tongkat itu. Ketika direbut, posisi kakek itu terjatuhlah ke tanah, dan si Raden Said itu pergi. Namun beberapa langkah terdengar suara tangisan. Jadi si kakek itu nangis, dan mungkin hati nurani dari Raden Said itu tergugah. Lalu dia datang lagi pada si kakek dan menyerahkan tongkat. Kakek, ini tongkatnya aku kembalikan. Sudah, jangan menangis. Lalu kata kakek itu menjawab, anakku, aku menangis bukan karena tongkat ini kau ambil, tetapi aku mencerabut rumput yang ada di tempatku ini. Kakek, itu kan hanya rumput saja kau tangisi. Anak muda, aku menangisi bukan karena rumputnya, tetapi barang yang rumputnya ini tidak berguna kalau aku cabut ini sekarang ini. Barang ini, rumput ini akan berguna kalau ada hewan, lalu aku berikan pada hewan itu, misalkan kambing, maka dia akan dimakan dan berguna. Tetapi yang kulakukan sekarang ini jatuh dan terambil, rumput ini tidak ada gunanya sekarang. Aku menangisi perbuatan aku yang sia-sia ini, tidak ada manfaatnya. Kata-kata itu membuat tertegun, membuat tersentuh nurani dari Raden Said. Lalu Raden Said bertanya, kakek ini sebenarnya siapa? Lalu kakek itu bercerita bahwa dia adalah salah seorang yang pengembara dari dari suatu daerah yang agak jauh. Lalu terjadilah dialog dengan kakek itu, dialog yang kemudian mengantarkannya pada pengetahuan tentang agama. Dalam satu dialognya itu ada yang menarik. Raden Said bercerita bahwa dia adalah perampok yang mengambil barang-barang, mengambil harta benda dari orang kaya, kemudian diserahkan kepada orang-orang miskin, supaya orang-orang miskin itu bisa hidup dengan layak dan sebagainya. Kata kakek itu, perbuatan kamu adalah bagus sekali. Hanya saja perbuatan kamu itu, kalau dalam istilahnya Allahyarham, adalah kamu melakukan amal surga, tapi juga kamu melakukan amal ahli neraka. Kamu dengan melakukan perbuatan ahli neraka yang mencuri itu, kamu berharap masuk surga, begitu katanya. Itu kalau misalkan pakai yang Allahyarham itu ya. Nah, lalu kata Sunan itu, kata kakek itu kepada kakek itu berkata kepada Raden Said gini, perbuatan kamu adalah baik, menolong orang-orang miskin, menolong orang-orang duafa, tapi yang kamu lakukan itu adalah seperti kamu mencuci pakaian kamu dengan air kencing. Lalu kakek itu bertanya kepada Raden Said, kalau kamu mencuci pakaian kamu dengan air kencing, apakah pakaian kamu menjadi wangi dan bersih? Tidak, kakek. Justru bau dan tidak bersih. Kalau kata kakek itu, dia kata, begitulah perbuatan. Kalau kamu mencuri, kemudian membagikan kepada orang-orang dari hasil curian itu, maka kamu seperti mencuci pakaian kamu dengan air kencing atau air kotor.
bukannya bersih, bukannya suci, malah sesuatu yang kotor atau amat dosa. Nah, relevansi atau hubungannya dengan tadi jangan mengurai setelah merajut adalah begitu. Kalau kita sudah banyak pahala, kita melakukan sholat, zakat, puasa, belajar itu bagian dari ajaran agama Islam. Lalu kita sambil belajar itu kita mengganggu teman kita, meledek teman kita, mencaci atau sesuatu, melakukan perbuatan yang kecil dan mungkar, maka sebetulnya pahala kita itu akan hancur karena perbuatan dari tidak baiknya itu. Sangat bagus sekali apa yang dituliskan oleh Al-Yahan di sini pada kalimat, kamu lakukan amal ahli neraka dan kamu berharap masuk surga. Atau kita bisa balik lagi, kamu berharap masuk surga tetapi kamu melakukan amal ahli neraka. Gitu. Jadi kalau kita melakukan perbuatan baik, jangan kemudian melakukan perbuatan buruk, karena itu bakal mengurai, akan menghancurkan pahala-pahala kita. Kalau kita banyak melakukan kebaikan, maka pertahankan kebaikan itu. Kalau misalkan kita bangun subuh jam 4, lalu setelah bangun subuh itu kita ke toilet, kemudian kita wudhu, dan kemudian kita melakukan sholat 2 rakaat atau baca Al-Quran, pertahankanlah itu sampai setiap hari dan sebagainya. Jangan kemudian ditinggalkan. Kalau kita misalkan terbiasa kalau keluar rumah baca doa keluar rumah, pertahankanlah itu sampai kalian meninggal dunia. Pertahankanlah bahwa kalian membaca doa keluar rumah itu. Kalau kalian biasanya membaca sholawat setiap hari, pertahankanlah jumlah bacaan sholawat yang kalian baca itu, karena itulah yang akan mengantarkan kalian kepada surga. Tetapi jangan sampai setelah membaca sholawat itu kalian melakukan keburukan. Jangan sampai setelah kalian membaca doa, membaca Quran, atau sudah belajar itu, kalian melakukan perbuatan-perbuatan yang fahsya dan munkar, maka pahala kalian itu akan hancur karena oleh perbuatannya itu. Ayat Quran yang menarik untuk dikutip yaitu Al-Quran ayat 23 itu, kami hadapi amal yang mereka kerjakan dan kami jadikan ia debu yang berterbangan. Jadi jangan sampai nanti Allah Ta'ala menjadikan pahala-pahala kita tidak berguna sama sekali. Bahkan kita menjadi orang yang berdosa karena perbuatan-perbuatan yang lebih banyak dosa. Nah, itu perbuatan dosanya itu. Perlu diingat, mungkin bisa dijadikan semacam quote dari buku ini adalah, jangan remehkan racun walaupun setetes. Jangan remehkan dosa sekecil apapun. Qulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wal mu'minin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi tahirin wa ashabil mutajabin. Li khamsatun nutfi biha arul wada'il atimah al-mustafa wal murtada tabnahuma wal fatimah. Li khamsatun nutfi biha harul wada'il hatimah al-mustafa wal murtada tabnahuma wal fatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah.